Di satu sisi, ada kekuatan raksasa dengan ambisi yang tak pernah padam. Di sisi lain, ada pulau kecil yang tak mau tunduk meski terus ditekan. Inilah konflik antara China dan Taiwan. Konflik yang bisa memicu perang besar dan mengguncang seluruh dunia. Untuk memahami konflik ini, kita harus kembali ke masa lampau. Tepatnya tahun 1949, saat Perang Saudara di Tiongkok berakhir. Partai Komunis, dipimpin Mao Zedong, menang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di daratan. Sementara rivalnya, Partai Nasionalis Kuomintang, melarikan diri ke Pulau Formosa yang sekarang dikenal sebagai Taiwan. Sejak saat itu, ada dua entitas yang mengklaim sebagai China yang sah. China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang, sedangkan Taiwan atau Republik Tiongkok melihat dirinya sebagai negara merdeka de facto, meski tak banyak diakui secara internasional. Selama puluhan tahun, hubungan China dan Taiwan berada di zona abu-abu. Tapi sejak tahun-tahun terakhir, tensinya makin memanas. Kenapa? Karena Taiwan semakin berani menyuarakan identitasnya sebagai negara merdeka. Dan dunia, terutama Amerika Serikat, mulai secara terang-terangan memberi dukungan ke Taiwan, baik secara ekonomi maupun militer. Di sisi lain, China di bawah kepemimpinan Xi Jinping menunjukkan sikap yang jauh lebih agresif. Dalam pidatonya, Xi Jinping bahkan menyebut penyatuan dengan Taiwan adalah misi sejarah dan tidak bisa ditunda. Latihan militer China di sekitar Selat Taiwan makin sering. Jet tempur, kapal perang, bahkan rudal balistik ikut unjuk gigi. Dunia mulai khawatir, apakah ini hanya gertakan atau awal dari invasi nyata? Taiwan bukan sekadar pulau kecil. Secara geografis, Taiwan adalah kunci dari First Island Chain, garis pertahanan maritim pertama di lepas pantai Cina yang membentang dari Jepang, Taiwan, hingga Filipina. Jika Taiwan jatuh ke tangan Beijing, maka armada Angkatan Laut Cina bisa dengan mudah menembus Samudra Pasifik, dan itu adalah mimpi buruk bagi Amerika dan sekutunya. Bukan cuman itu, Taiwan juga penguasa utama industri semikonduktor dunia. Perusahaan seperti TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, memproduksi chip super canggih yang jadi jantung dari hampir semua teknologi modern, smartphone, pesawat tempur, hingga sistem senjata cerdas. Menguasai Taiwan sama dengan menguasai teknologi dunia. Ini bagian yang paling mengerikan. Banyak analis militer percaya bahwa invasi China ke Taiwan bukan soal jika, tapi kapan. Beberapa memperkirakan tahun 2027 ketika kekuatan militer China cukup matang. Beberapa lainnya bilang sebelum 2030, saat kekuatan Amerika mulai menghadapi transisi kepemimpinan dan tantangan internal. Skenario perang akan sangat rumit. Taiwan punya sistem pertahanan udara canggih, rudal anti kapal, dan armada drone. Mereka juga melatih militer dan warga sipil untuk menghadapi kemungkinan invasi. Tapi harus jujur, menghadapi PLA, People's Liberation Army, yang jadi militer terbesar di dunia, Taiwan tetap underdog. Amerika Serikat telah menyatakan akan membantu Taiwan jika diserang, meski secara hukum belum punya perjanjian pertahanan formal. Tapi bayangkan ini, China menyerang Taiwan, Amerika ikut masuk, Jepang terlibat, Korea Selatan bersiap, dan seluruh kawasan Indo-Pasifik mendidih. Pertanyaan besarnya, Indonesia bakal bagaimana? Indonesia tidak punya kepentingan langsung terhadap Taiwan, tapi jika perang meletus, dampaknya akan luar biasa. Ekonomi terguncang karena Selat Taiwan adalah jalur utama perdagangan dunia. Investasi asing anjlok, terutama di sektor teknologi. Stabilitas kawasan terganggu, terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Indonesia. Belum lagi kemungkinan gelombang pengungsi, embargo, atau bahkan tekanan militer tidak langsung dari kekuatan besar. Dalam skenario terburuk, Indonesia harus menyeimbangkan hubungan diplomatik yang rapuh antara China mitra dagang utama dan Barat mitra strategis militer. Kita belum tahu, tapi satu hal jelas, Taiwan adalah titik panas geopolitik paling berbahaya di dunia saat ini. Jika salah langkah, konflik ini bisa menyebar dan menyeret banyak negara ke medan perang, termasuk yang tidak ingin terlibat sekalipun. Dunia berharap perang tidak terjadi, tapi sejarah telah mengajarkan satu hal, ambisi, identitas, dan senjata adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Taiwan bukan sekadar pulau, ia adalah simbol pertarungan antara kekuasaan dan kebebasan, antara masa lalu yang ingin dipertahankan dan masa depan yang ingin diraih. China bersumpah akan merebut kembali Taiwan, Taiwan bersumpah akan tetap berdiri. Dunia hanya bisa menahan napas. Pertanyaannya sekarang, berapa lama perdamaian bisa bertahan? Dan siapa yang akan menyalakan api perang terlebih dahulu?